para pemirsa channel JT Dunia yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persatuan. Dalam sebuah peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu di dalam Al-Quran sudah jelas. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Surat Al-Imran ayat 103. Dijelaskan bahwasanya dianjurkan kita adalah berpegang teguh kepada tali Allah, yakni dengan agama. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni agama. Janganlah kamu berpecah belah di antaramu satu dengan yang lain. Ini sudah jelas. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan, yang diriwayatkan oleh Abi Darda. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdalah min darajati siyam was salati was sadaqah. Qalu bala. Qala salahu dhatil bain fa inna fasada dhatil bain hiyal haliqah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada para sahabat, bertanya kepada para sahabat, maukah ku beritahukan padamu sesuatu yang lebih baik daripada puasa, kata Rasulullah, lebih baik daripada sholat, dan lebih baik daripada sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami, kata sahabat. Maka Rasulullah menjawab, kerukunan di antara kalian adalah amalan yang paling baik, karena perselisihan agama di antara kalian adalah merusak, yaitu laksana pisau cukur yang mencukur habis rambut di kepala. Sama halnya berkelahi dan bermusuhan di antara kalian menghabiskan agama. Jadi paling tidak kita sebagai umat muslim, satu sama lain dari latar belakang apa saja, jangan sampai ada permusuhan, saling menjatuhkan satu sama lain, karena itu akan merugikan agama itu sendiri. Tidak usah saling menjatuhkan, karena agama itu sudah paten, sebagaimana apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam mengamalkan agama dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam hal yang besar, perkara dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan bagaimana dakwahnya Rasulullah. Mendatangi umat, dan juga dakwahnya Rasulullah, dakwah ilallah, mengajak orang taat kepada Allah. Jangan diajak ke asobiyah, suatu kelompok golongan ini golongan itu. Kita mau latar belakang apa saja silahkan,
utamanya di dalam internal yang sekarang ini banyak di sosial media bertengkar tentang perpecahan tabligh, jamaah tabligh. Ada yang arahan surah alam, ada juga yang Nizamuddin, yakni Maulana Sa'ad. Itu kalau menurut hemat saya tidak usah saling menjatuhkan, apalagi di sosmed. Kalau sekarang sudah 3 tahun berjalan dalam perpecahan ini, mulai 2017, ini sudah mulai perpecahan. Ini sudah sama-sama berjalan sekarang. Baik yang arahan Nizamuddin, yang juga yang surah alam, sudah sama-sama jelas. Markasnya sudah jelas, arahannya sudah jelas, programnya sudah jelas, sudah sama-sama jelas. Tidak usah saling menjatuhkan satu sama lain, itu akan merugikan. Jadi yang sudah ikut arahan SA, semangat sudah berdakwah. Tidak ada yang bisa menyalahkan, karena orang yang namanya berdakwah itu tidak bisa disalahkan, karena dakwah itu artinya mengajak orang taat kepada Allah. Begitu juga yang ikut arahan Nizamuddin, programnya sudah jelas. Tidak usah orang SA ngajak yang Nizamuddin ke SA. Begitu juga orang Nizamuddin tidak usah ngajak orang SA ikut ke Nizamuddin. Itu sama-sama, asal niatnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, sama-sama bagus. Apalagi sampai mengklaim masjid ini bagian kawasan masjid si A atau kawasan masjid si B. Tidak boleh itu. Masjid itu masjidnya Allah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Tidak boleh ada klaim-klaiman itu. Karena dengan adanya klaim-klaiman itu akan merugikan kita sendiri. Jadi silahkan cari taskilan baru, orang-orang baru. Tidak usah saling menjatuhkan, tidak usah saling mentaskil. Yang surah alam mengajak ke surah alam, mengajak orang Nizamuddin ke surah alam, begitu sebaliknya. Orang yang Nizamuddin ngajak ke orang SA ke Nizamuddin. Tidak usah seperti itu. Kita sudah sama-sama jalan. Tidak usah saling menyalahkan. Sama-sama benar. Yang salah itu yang tidak dakwah atau yang menjatuhkan sama lain. Itu yang salah. Yang dikhawatirkan ini bahkan tidak terjaga amalannya ketika orang itu remang-remang. Entah di SA atau di ikut Nizamuddin. Orang SA mau ngajak dia, takutnya dia ikut arahan Nizamuddin. Begitu juga orang yang Nizamuddin mau ngajak dia, takut dia ikut SA. Jadi mulai sekarang itu yang mau ikut SA sudah pasang badan. Saya SA. Saya saudara muslim kamu dan saya ikut arahan SA. Begitu juga yang Nizamuddin. Saya saudara muslim kamu, saya ikut arahan Nizamuddin. Kita sama-sama dakwah, sama-sama mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah saling menjatuhkan atau saling menyesatkan atau bertengkar di sosial media dan lain sebagainya, atau sampai putus silaturahim. Itu malah merugikan. Jadi mulai sekarang kita hindari perselisihan. Karena kalau kita membaca taklim yang sudah biasa taklim, baik fadilah amal maupun muntahab ahadits, di situ sudah banyak hadis-hadis, diantaranya ikramul muslimin. Begitu juga ada hadis yang lain ketika yang mafhumnya
ketika umatku berpecah belah, saling mencaci, maka jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang sudah sama-sama merasakan keluar, sekarang ini sudah mau pecah, gimana lagi? Kita tidak ingin seperti ini. Tidak boleh saling menjatuhkan. Kita sama-sama ikram, ditingkatkan lagi. Keluar juga sama-sama kerja. Sudah sama-sama ada markasnya sendiri, ada halakohnya sendiri. Masjid saya sekalipun saya ikut arahan SA, tapi orang yang ikut, teman-teman yang ikut arahan Nizamuddin, silahkan program di masjid saya. Tapi saya sendiri adalah orang SA. Begitu juga harapan saya, teman-teman juga menerima teman-teman SA ketika mau iktikaf di mahallahnya. Karena saya lihat di sosial media itu banyak saling menjatuhkan, apalagi sampai menjelek-jelekan Maulana Sa'ad. Itu tidak boleh. Amalan kita belum tentu baik, kita malah menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan ulama seperti Maulana Sa'ad. Sekarang ini sudah sama-sama jelas, programnya sudah sama-sama jelas, sudah sama-sama jalan, baik tingkat nasional maupun internasional. Juga ada sama markasnya, sama ada markasnya, baik yang ikut arahan Surah Alam maupun yang Nizamuddin. Jadi harapan saya seperti itu. Karena sangat menangis sekali kalau melihat komentar yang ada di sosmed itu, menjelek-jelekan satu sama lain, menjatuhkan sama lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit, hanya risau, menangis tentang keadaan yang seperti itu terjadi di sosial media. Sampai ada pengusiran dan lain sebagainya. Menangis rasanya melihat kenyataan seperti itu, keadaan seperti itu. Jadi kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan umat ini akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan kita, mudah-mudahan sama-sama diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun amalan kita, kalau kita sering menjatuhkan satu sama lain, maka hilang. Nanti akan ada istilahnya orang muflis. Sudah banyak beramal di dunia, tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena sering menggunjing orang. Pahalanya habis. Maka dari itu kita sama-sama saling berdoa dan banyak beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak kekeliruannya karena saya memang manusia biasa, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.